Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fa fil rahimakumullah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Falah Majasim Barat, hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kekuatan kepada kita dalam setiap melakukan kebaikan, karena kita mengenal ada kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat ini bagus dibaca ketika ada seruan kebaikan, sehingga ketika azan berkumandang dari mulai Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih sama untuk jawabannya. Begitu kita dipanggil dengan panggilan baik, hayya 'alas shalah, ayo dirikan salat, maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan, kekuatan kecuali pemberian dari Allah. Jadi kalau ada seruan kebaikan, maka kalimat yang paling baik diucapkan la haula wala quwata illa billah. Betapa Allah zat yang maha baik, pasti tidak mungkin akan memberikan keburukan kecuali bagi orang yang tidak paham dengan kebaikan Allah. Memang kita diwajibkan untuk meyakini adanya takdir. Kemudian di situ ada takdir baik, ada takdir buruk. Sebetulnya kalimat takdir itu, qadaro itu ketentuan dari Allah, karena Allah zat yang maha baik, tidak mungkin akan memberikan yang tidak baik. Kenapa kita mengatakan takdir tidak baik atau takdir jelek? Karena yang dirasakan oleh kita itu tidak baik. Makanya kita mengatakan bahwa ini adalah takdir jelek, sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, dan itu bagian dari ujian. Orang-orang yang baik versi Allah adalah orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan kepada dirinya itu pasti kebaikan, walaupun dirasa tidak baik. Maka hanya orang-orang yang baiklah yang akan mengetahui kebaikan Allah. Siapa orang baik? Orang yang memang benar-benar menerima apapun yang Allah berikan berupa takdir, yaitu orang-orang yang bersyukur. Dan salah satu di antara kebaikan Allah yang besar bagi kita adalah kita memiliki komunitas yang baik, Pak. Jadi mahal itu komunitas yang baik. Kita berkelompok dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik, itu adalah nikmat yang besar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan nanti seseorang itu akan dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan siapa seringnya mereka duduk di dunia. Jadi kalau kita sering duduk dengan orang-orang yang baik, maka kita akan dikumpulkan dengan orang baik. Kalau kita sering kumpul dengan ahli ilmu, kita akan dikumpulkan dengan ahli ilmu. Dengan ahli Quran, kita akan dikumpulkan dengan ahli Quran. Ahli jamaah akan dikumpulkan dengan ahli jamaah. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa keimanan seseorang itu dilihat dengan siapa dia bersahabat. Dan alhamdulillah Allah pilihkan kita dengan komunitas yang baik. Masih banyak di luar sana saudara muslimin kita yang mereka punya komunitas kurang baik. Komunitas yang baik adalah komunitas yang menjadikan kita semakin ingat dan semakin dekat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita dikumpulkan di komunitas yang baik, insya Allah nanti di akhirat juga kita akan dikumpulkan dengan itu.
Kita berselawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan dan menetapkan diri kita kelak yaumil qiyamah untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan bahas tentang golongan yang dirindukan surga. Siapapun di antara kita dan seperti apapun ibadah yang kita kerjakan, ketika dipilihkan oleh Allah dua tempat terakhir untuk kita memasukinya, maka tidak ada satupun di antara kita yang memilih neraka. Kita pasti memilih surga. Dan ternyata seseorang melakukan ibadah itu boleh dengan 3 motivasi. Ya. Hal ini disampaikan oleh para ulama dan tidak jadi masalah ketika kita beribadah dengan 3 motivasi ini. Yang pertama, karena ingin masuk surga. Boleh Pak. Surga itu milik Allah. Surga itu dijanjikan oleh Allah. Surga itu disediakan oleh Allah. Maka ketika seseorang sudah memenuhi kriteria memasuki surga, dia boleh menagih itu. Kita sering mendengar kalau apalagi ini sebentar lagi ya, SD itu mau ada ujian. Biasanya kan ada tulisan besar, spanduk, harap tenang, ada ujian. Kalau kita mau ambil kata-kata ini sebetulnya islami sekali. Kenapa? Karena setiap kita itu punya soal ujian masing-masing, Pak. Dan tenang saja dengan ujian. Jangan heboh dengan ujian. Saya punya ujian, panjenengan punya ujian. Ujian kita mungkin kertasnya soalnya beda-beda. Tapi kenapa kalimatnya harap tenang? Karena ketenangan seseorang dalam menghadapi ujian itu adalah bukti keimanan sebetulnya. Jadi kalau kita mau ambil kata-kata itu masuk ke dalam ranah syariah, itu bisa. Setiap kehidupan manusia itu pasti di dalamnya ujian. Maka tenang saja dengan ujian itu. Kenapa? Ada Allah. Dan orang yang bisa tenang dengan ujian yang dihadapi adalah orang yang yakin kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah, ya itulah orang yang beriman. Dan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling besar keyakinannya kepada yang menciptakan. Kita yakin kepada seseorang yang bisa memberikan kebaikan kepada diri kita saja, ketika dia mengucapkan sesuatu kita percayai. Kita punya orang yang bisa memberikan kebaikan kepada kita, kemudian orang itu menjanjikan kebaikan kepada kita, padahal tidak mesti janji yang disampaikan oleh seseorang itu bisa ditepati. Tapi kalau yang menyampaikan orang ini, kita ada kepercayaan kepada dia. Belum sampai janji itu disampaikan kepada kita, kita sudah bisa merasakan kebahagiaannya. Seperti mungkin janjinya suami kepada istri, itu akan bisa memberikan kebahagiaan kepada istri walaupun janji itu belum disampaikan. Ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada kita termasuk di dalamnya surga, belum kelihatan surganya, tidak kebayang oleh kita surganya, itu sudah bisa membahagiakan kita. Makanya kalau seseorang melakukan ibadah motivasi awalnya adalah ingin masuk surga, itu diperbolehkan. Surah Al-Bayyinah tadi ya, surat ayat ke-7 sampai dengan ayat 8 itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya ciptaan. Jadi kalau kita ingin melihat ciptaan Allah yang paling baik adalah orang yang beriman, dan dengan keimanannya dia melakukan amal soleh. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dijanjikan oleh Allah bahwa balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka memasuki ke dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Kalau ada kalimat abadan itu tidak mungkin akan keluar lagi. Makanya kalau kalimat untuk neraka itu hanya khalidina fiha, tidak memakai abadan. Sebab orang yang beriman boleh jadi bisa dikeluarkan oleh Allah dari neraka.
Makanya setiap kalimat neraka itu tidak ada kalimat abadan, hanya khalidina fiha. Tapi untuk surga ditambah selain khalidina fiha abadan. Yang diartikan oleh para ulama tafsir itu tidak mungkin orang yang sudah masuk surga itu akan dikeluarkan dari surga mereka. Makanya menggunakan abadan. Jadi boleh Pak panjenengan umpamanya ditanya, Pak kenapa sholat, kenapa puasa, kenapa zakat, kenapa infak, kenapa baca Quran, kenapa sedekah, kenapa berangkat haji? Karena ingin masuk surga. Boleh. Karena surga dijanjikan ada dan diberikan kepada yang memenuhi kriteria menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan, jika tidak ada surga dan neraka, apakah kalian mau sholat? Apakah kalian masih mau puasa? Jadi kata para ulama, pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka was-wasnya syaitan kepada diri manusia. Jadi tidak perlu dijawab ya. Seperti para sahabat ketika mereka duduk bersama-sama, kemudian mereka berbincang tentang penciptaan. Siapa yang menciptakan langit? Mereka jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan orang tuamu? Sampai kemudian mereka terdiam karena ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Kemudian Nabi lewat. Kalian sedang apa? Kami sedang mengobrolkan tentang penciptaan dan kami terdiam karena kami tidak bisa jawab. Tentang apa? Siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi, itulah cara setan untuk membuka keraguan manusia. Jadi banyak nanti celah kepada orang-orang beriman dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab. Seperti seandainya tidak ada neraka, tidak ada surga, apakah kamu masih mau sholat? Nah, kalau model saya ini menjadi motivasi paling kuat sepertinya untuk melakukan satu ibadah. Kenapa sholat? Pengen masuk surga. Dan itu tidak jadi masalah. Yang kedua, karena ingin terwujudnya harapan. Boleh Pak. Kenapa? Setiap ibadah itu dijadikan sebagai wasilah. Amal soleh itu kan boleh jadi wasilah. Karena wasilah, perantara yang diperbolehkan dalam syariah itu cuma 3. Yang pertama, berwasilah kepada orang yang masih hidup dan bukan pelaku kesyirikan. Saya punya hajat, saya punya keinginan, saya punya mimpi yang besar. Kemudian mimpi ini berlahan diwujudkan dengan doa dan usaha. Kemudian saya minta bantuan kepada orang lain untuk mendoakan. Contoh saya ke orang tua saya. Orang tua saya masih hidup. Mereka bukan pelaku kesyirikan. Saya sampaikan, Bapak, Ibu, tolong doakan saya supaya apa yang saya cita-citakan terwujud. Atau mungkin sederhanalah, anak saya mau ujian, kemudian saya ke orang tua saya, Bapak Ibu tolong doakan cucunya nih supaya lulus. Kemudian orang tua saya sholat, melakukan puasa, mungkin bersedekah, berdoa kepada Allah, mendoakan cucunya supaya lulus, itu boleh. Itu wasilah yang pertama. Orang masih hidup tapi pelaku kesyirikan, tidak bisa, tidak boleh. Ini cucu bukan ke simbah aslinya tapi ke simbah dukun, minta untuk didoakan, dirapal, pensilnya di ewes-ewes begitu, biar nanti bisa nyoret sendiri dan sebagainya. Itu tidak boleh yang seperti itu, walaupun orangnya masih hidup. Minta kepada orang yang sudah mati atau sesuatu yang mati juga tidak boleh. Jadi wasilah tidak boleh. Bapak ibu saya sudah tidak ada, anak saya mau ujian, kemudian datang ke kuburan, Bah, Umi, nih cucunya mau ujian, tolong didoakan. Orang tua saya sudah tidak ada, tidak bisa dimintai doa. Mereka tidak bisa jadi wasilah. Jadi wasilah yang pertama kepada orang yang masih hidup. Wasilah yang kedua adalah dengan amal soleh. Boleh Pak. Bahkan pada masa tabi'in itu ada 6-8 orang sahabat-sahabat tabi'in. Tabi'in ini kan masa kedua ya. Ketika Nabi SAW ditanya generasi yang terbaik, maka kata Nabi adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Generasi setelahku. Kemudian siapa lagi? Generasi setelahku dan setelahku. Jadi 3 generasi terbaik ini pun sudah ketemu yang model seperti itu nanti. Pada masa tabi'in itu ada 6 kalau tidak salah, 6-8 orang berjalan ke pasar. Sampai di depan pasar ada orang sedang baca Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena mereka tahu adabnya kalau ada orang baca Al-Quran, salah satu di antara mereka mengatakan, kita berhenti dulu, dengarkan orang ini baca Al-Quran.
Setelah orang ini baca Al-Quran selesai, ternyata orang itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, ya semacam kencelengan begitu. Kemudian muter, minta. Jadi dijadikan bacaan Al-Quran itu untuk meminta-minta, untuk ngemis. Maka sampai kepada salah satu di antara 6 sahabat tabi'in itu, dipegang tangannya, ikut saya sebentar. Kemudian disampaikan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran dan mintalah kepada Allah dari bacaan yang kamu baca. Jadi kalau kita baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah saya sudah baca Al-Quran, mudah-mudahan bacaan ini mengantarkan saya untuk memiliki hajat ini, memiliki hajat itu boleh Pak. Jadi dari bacaan Al-Quran mintalah kepada Allah. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat tabi'in ini, dia mengatakan bahwa nanti akan datang suatu kaum yang membacakan Al-Quran dan dengan Al-Quran dia meminta kepada manusia. Nah, sehingga dijelaskan oleh para ulama begini, saya qori internasional atau saya qori nasional, juara nasional, kemudian mau ada acara di salah satu tempat, datang ke saya qori nasional loh ya, kalau panggil saya minimal 5 juta sekali tampil. Nah, itu termasuk orang yang diantara itu. Maka kata Nabi, akan datang satu kaum yang dengan membaca Al-Quran dia meminta kepada makhluk. Nah, itu tidak boleh. Tapi bacaan Al-Quran itu diperbolehkan untuk jadi wasilah. Kenapa? Baca Al-Quran itu termasuk bagian dari amal soleh. Jadi kalau saya melakukan ibadah, salah satu di antara motivasinya adalah ingin terwujud harapannya, hajatnya, cita-citanya, boleh Pak. Kan mintanya dengan amal soleh. Amal soleh saya mintanya kepada Allah. Jadi sholatnya karena Allah, dengan sholat itu minta. Baca Qurannya karena Allah, dengan baca Quran itu minta. Ya. Sedekahnya karena Allah, dengan sedekah itu minta. Itu caranya. Ya. Jadi walaupun jadi motivasi, yang menjadi fokusnya adalah ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah dulu. Baru setelah itu minta. Jangan fokus kepada harapannya. Ya, fokusnya kepada siapa yang dimintai dulu. Oh saya mau sholat ya Allah, sholat karena Engkau, Allahu Akbar. Setelah sholat minta dengan sholatnya, boleh. Kemudian yang ketiga, ini puncak keikhlasannya. Sampai tingkat yang ketiga ini agak berat memang. Kenapa Pak sholat? Karena Allah suka. Kan sulit kalau kita mau menjawab itu. Mungkin jawaban kita yang sederhana adalah karena diperintahkan oleh Allah. Setiap yang Allah perintahkan mesti disukai kan. Ya, kalau kita bisa menjawab hal ini berarti kita sudah sampai pada derajat mukhlasin. Orang yang ikhlas, yang keikhlasannya di atas mukhlisin. Kalau mukhlisin adalah orang yang sedang belajar untuk menuju kepada mukhlas. Ya. Kalau sudah sampai mukhlas berarti dia sudah levelnya itu di atasnya orang yang sedang belajar ikhlas. Benar-benar sudah ikhlas orang itu. Jadi apapun yang dilakukan yang penting Allah suka. Nah, sampai kepada ini kan agak berat. Makanya mulai dari pengen masuk surga, ingin hajatnya tercapai, baru ya, sampai kepada karena Allah suka. Nah, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Sebelum masuk kepada hadis ini, maka ketahuilah bahwa ketika kita merindukan surga, jangan sampai amal yang kita kerjakan itu adalah amal yang menjadikan neraka rindu dengan kita. Rindunya ke surga, tapi yang merindukan malah neraka. Berarti amal kita terbalik. Harusnya amal yang kita kerjakan adalah amal yang menjadikan surga merindukan kita. Ya. Seperti mamanya saya di rantau, gak pernah pulang. Saya merindukan istri saya. Ya, setahun tidak pulang, 2 tahun tidak pulang. Merindukan istri saya. Tapi amal yang saya kerjakan tidak menjadikan istri saya merindukan saya. Saya nggak pernah kirim uang, kirimnya foto. Foto lagi makan, foto lagi jalan-jalan. Ya istri saya mau beli beras kan tidak bisa pakai foto saya, harus pakai uang. Informasi yang masuk
ke telinga istri saya adalah informasi jelek semua. Oh, di sana males-malesan, di sana begini, di sana begitu, yang membuat istri saya tidak merindukan sama sekali. Begitu saya pulang, ya, ingin peluk istri, istri lari. Kenapa? Karena amal yang saya kerjakan, perbuatan yang saya lakukan tidak menjadikan istri saya rindu dengan saya. Nah, itu sederhananya begitulah. Kalau kita memang merindukan surga, jadi amal yang kita kerjakan harus yang menjadikan surga merindukan kita. Jangan sampai kita merindukan surga, justru yang merindukan kita adalah neraka. Tapi ingat, amal yang dirindukan surga itu amal yang dibenci oleh setan. Ya. Jadi kalau kita melakukan satu amal yang dirindukan oleh surga, setan mesti gak suka. Masya Allah Pak Imam. Saya jadi gak enak ini. Insya Allah. Turun. Teorinya begitu. Kalau kita melakukan amalan yang dirindukan oleh surga, pasti makhluk yang paling tidak senang dengan kita adalah setan. Kenapa? Karena setan kan ingin cari teman sebanyak-banyaknya supaya masuk ke neraka. Sementara kita melakukan amal yang dirindukan oleh surga, maka makhluk yang paling benci dengan kita adalah setan itu. Dan orang yang dibenci oleh setan itu berarti disayang oleh Allah. Orang yang disayang oleh Allah yang mesti dibenci oleh setan. Orang yang disayang oleh setan berarti dibenci oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya begitu. Pemahaman terbaliknya begitu. Kalau kita dibenci oleh setan berarti kita dicintai oleh Allah. Makanya nanti amalan-amalan ini berat terasa. Kenapa? Karena setan tidak mau. Apapun itu, kalau sudah berbau surga, mesti diucik-uciki lah oleh setan supaya kita tidak melakukannya. Nah. Baik, ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Ya. Surga itu merindukan 4 golongan. Jadi keempat-empatnya kalau bisa kita dapat. Kalaupun tidak, ya salah satunya lah ya. Sebetulnya kalau ada pemahaman 4 golongan, 7 orang, itu bukan kemudian kita saya ambil salah satunya saja, enggak. Berusaha untuk bisa mendapatkan semuanya. Kalau ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, berarti keempat-empatnya kita usahakan untuk mendapatkannya. Siapa yang pertama? Talil Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran. Kalimatnya menggunakannya tala. Ya talu, tala itu artinya mengkaji. Tilawah itu beda dengan qiraah. Kalau qiraah itu cuma membaca tapi tidak memahami. Kalau tilawah selain membaca dia memahami. Makanya membaca Al-Quran yang paling baik adalah dengan memahaminya, bukan hanya sekedar membacanya. Kalau lomba untuk bisa cepet-cepetan khatam, itu kurang bagus. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kita hanya ritual membacanya, tidak memahami isi kandungan ayatnya. Seseorang mau melakukan atau mengamalkan Al-Quran kalau dia memahami Al-Quran. Jadi runtutannya tuh baca dulu. Setelah baca, mengkajinya supaya paham. Setelah paham, ada keinginan yang kuat untuk mengamalkan. Seseorang tidak mungkin akan mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak paham Al-Quran. Tidak mungkin akan paham Al-Quran kalau dia tidak mengkaji Al-Quran. Tidak mungkin akan mengkaji Al-Quran kalau dia tidak mau baca Al-Quran. Tidak mungkin akan baca Al-Quran kalau dia tidak bisa baca Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran itu fardu ain. Bukan umpamanya satu RT yang penting ada yang bisa satu baca Al-Quran udah beres semua, enggak. Itu bukan fardu kifayah, fardu ain. Nah nanti kemampuan kita membaca Al-Quran dijadikan sebagai dasar untuk baca Al-Quran.
Karena mungkin maaf ya, setat kita beda-beda. Ada yang setatnya di pesantren, ada yang setatnya di TPQ, ada yang setatnya di masjid, ada yang setatnya dari kecil tuh. Ada yang sudah 40-50 tahun baru setat baca Al-Quran. Jadi Allah tidak melihat kefasihannya saja, tapi keinginan, niat yang kuat untuk bisa baca Al-Quran. Aduh, saya udah umur segini tapi bacaannya masih seperti ini, baca saja. Mamanya ngapunten nggih, umur 40, 50 bahkan sudah pensiun baru belajar Al-Qur'an, kemudian dikasih tajwid yang sulit-sulit, kasihan. Udah Bapak mampunya seperti apa bacanya, seperti ini. Minimal dipanjang pendeknya dulu lah. Hunah masih salah, ikhfa masih salah, udah jadi masalah. Allah tahu kok. Dan jangan kemudian kita beralasan tidak mau baca Al-Qur'an karena kita tajwidnya masih jelek. Saya tajwidnya masih seperti ini, nggak mau baca Al-Quran. Baca saja. Allah tahu kemampuan kita. Nah nanti setelah itu baru kita tilawah. Nah tilawah tuh modelnya begini Pak, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Jadi nggak apa-apa panjenengan panjang pendek mungkin masih agak salah-salah, apalagi hunah, apalagi ikhfa, apalagi yang ghorib, nggak tahu sama sekali. Dah, kalau bahasa kita bacalah garan saja Pak. Yang penting mau baca Al-Quran itu saja dulu. Ya. Nah sekarang kan terfasilitasi, Al-Quran ada tarjimnya. Kalau kita tidak bisa baca tafsirnya, baca terjemahnya. Karena terjemahan itu sudah masuk dalam bagian tafsir juga. Ya. Kan kita nggak bisa kemudian membaca Al-Quran, begitu baca Al-Quran langsung paham tuh. Nggak. Makanya untuk bisa memahami minimal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh yang saya baca tuh ternyata maksudnya ini. Itu pun sebetulnya kurang. Nanti masuk pada tafsirnya untuk bisa detail mengetahui isi kandungan Al-Quran itu. Tapi minimalnya kalau kita baca tarjimnya kita paham apa yang kita baca. Jadi tahlil Quran tuh begitu. Yang dimaksud oleh Nabi bukan hanya sekedar baca, tapi mempelajarinya sehingga tahu isi kandungannya dan punya keinginan untuk mengamalkannya. Untuk seperti ini berat. Makanya perintahnya fa idza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian mau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu. Jadi berlindung kepada Allah, isti'adzah, berlindung kepada Allah itu bagian dari ibadah. Panjenengan takut kemudian berlindung kepada Allah itu dapat pahala tuh. Kenapa? Karena ibadah. Ya. Baik, yang pertama tahlil Quran, baca Al-Quran, dan itu ternyata nggak mudah Pak. Kalau model saya saja nih, ya model saya tidak memaksakan diri untuk baca Al-Quran, sehari bisa lolos membaca Quran itu. Kita dikasih waktu 24 jam loh oleh Allah. Ya. Kalau tidak memaksakan diri untuk baca Al-Quran, Al-Qurannya ada, kacamatanya ada, waktu ada, tapi kemauan untuk megang, buka, lihat, baca, nggak ada, nggak nyampe itu Pak. Padahal ada di rumah kita. Dan itu luas sekali 24 jam tuh. Duh, kenapa nggak baca Al-Quran? Sibuk. Wah ini mungkin ngurus berapa perusahaan kayak gitu ya. Ngurus sekian ribu karyawan. Sehingga nggak sempat baca Al-Quran. Baik, jadi tidak mudah Pak. Walaupun sebetulnya terfasilitasi. Nanti jangan sampai Al-Quran yang menjauhi kita. Sekarang kan modelnya kita yang sedang menjauhi Al-Quran. Al-Qurannya ada di tempat ya, tersedia. Kita yang tidak mau dekat, nanti ada saatnya Quran yang nggak mau deketin kita tuh, nggak mau dideketin sama kita. Udah ada waktu sudah pengen baca, begitu dipegang buka, biur, hilang semua warnanya tuh, ya. Apa tulisannya? Tuh. Nyari kacamata nggak ketemu, itu bisa dibikin kayak gitu tuh. Ya. Sudah ketemu, sudah mau buka,
ting tong, ada tamu, tutup lagi. Bisa Pak model kayak gitu? Itu apa? Kalau Al-Quran sudah menjauh dari diri kita. Kenapa? Karena kita suka jauh dengan mereka. Akhirnya mereka nanti akan menjauhi diri kita. Dah kalau sudah pegang Quran, sudah buka, itu setan juga akan bermain. Mata kita ditarik-tarik, ngantuk, pinggang kita dipukuli, pegel, ya. Di bawah kursi kayak dikasih bara api tuh, panas, ya, jadi masih nggak nyaman. Tapi kita tidak perlu memaksakan harus sekian juz. Yang penting kita mau setiap hari untuk membaca Al-Quran, ya. Kalau bisa mengkajinya, baca tarjimnya, kalau bisa, ya, supaya paham. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, dan orang yang mau menjaga lisan. Lisan dengan lidah sama, cuma beda fungsi. Kalau lidah untuk merasa, kalau lisan untuk berkata. Lidah itu hanya menghasilkan ludah. Kalau mengeluarkan sesuatu dari lidah itu jadinya ludah. Tapi kalau lisan mengeluarkan sesuatu, itu bisa berefek kebaikan, bisa berefek keburukan. Kalau kita nih minum kopi Radik, ya, kalau nggak panas nggak enak. Bismillah. Ada kecut-kecutnya. Kasih jeruk ya. Insya Allah. Ini berarti pekerjaan lidah apa pekerjaan lisan? Lidah kerasa ada kecut, panjenengan nyeruput teh tuh enak, ya, tadi makan gorengan enak, itu pekerjaan lidah. Lagi makan tergigit sakit, itu lidah. Tapi kalau lagi seperti ini menyampaikan sesuatu disebut dengan lisan. Yang disuruh dijaga oleh Nabi itu bukan lidah, yang disuruh dijaga adalah lisan. Kalau lidah mah gak usah dijaga Pak. Rasa itu kan kita tidak bisa menjaga, tahu asin, tahu manis, tahu kecut, itu lidah itu. Tapi kata-kata, nah, ini kan keluar sesuai dengan penjagaan lisan kita. Makanya yang disuruh dijaga itu bukan lidah tapi lisan. Wahafidil lisan. Dan orang yang mampu menjaga lisan, ternyata ucapan itu menjadi barometer keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Memang di kepala ini ada 3 organ tubuh yang fungsinya sama-sama punya 2 potensi. 1 bisa menjadi potensi yang baik, 2 bisa menjadi potensi buruk. Mata, telinga, lisan. Kalau mata itu pekerjaannya cuma 1, melihat. Telinga pekerjaannya juga cuma 1, lisan. Tapi ini banyak. Makanya cabang dosa dari lisan itu lebih banyak daripada mata dan telinga. Kalau mata lihat yang Allah tidak ridhoi, merem, selesai. Telinga dengar yang Allah tidak sukai, timpet, selesai. Tapi lisan agak sulit untuk bisa selesai Pak. Jadi kalau ada orang 10, 9 ngomong jelek, kita harus menjadi 1 orang yang ngomongnya baik. Coba cek ya, mata selesai, telinga selesai. Pokoknya kalau nggak lihat, kalau nggak dengar beres. Mulut padahal bisa selesai asal nggak ngomong. Tapi untuk nggak ngomong itu agak sulit. Mending merem, mending diimpet daripada ini nggak ngomong. Mesti pengen komentar. Kalau komentarnya baik jadi pahala, komentar buruk jadi dosa. Ghibah itu pekerjaan apa? Lisan. Ya. Fitnah pekerjaan lisan. Humaza lumaza, mencela, mencaci, pekerjaan lisan. Menghina, mengejek, pekerjaan lisan semua itu. Ya. Makanya disuruh dijaga. Wahafidil lisan. Bahkan Nabi SAW menyatakan, aku senang dengan al-fa'lu, atau al-fa'lu membuat aku senang. Kemudian para sahabat mengatakan, mal fa'lu ya Rasulullah. Apa itu al-fa'lu ya Rasulullah?
Kemudian dijawab oleh Nabi, kalimatun thayyibatun, kalimat yang baik. Jadi memang sulit Pak, kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita. Ucapan pertamanya itu adalah ucapan yang menentukan keimanan, kadar keimanan seseorang. Bayangkan ya, Nabi SAW itu bisa al-fa'lu karena apa? Di al-fa'lu itu ada harapan. Contoh lah ya, contoh yang sering saya contohkan begini. Jamaah masjid Nurul Falah itu mau piknik ke Bandung. Berangkatnya minggu depan dan gratis. Setiap orang uang sakunya 5 juta. Ini cerita saja gitu ya. Ini seandainya seperti itu. Dibagikan formulirnya Pak, kebayang 5 juta gratis, pasti banyak yang ikut daripada yang nggak ikut. Kumpulkan ikut. Berangkat kapan? Minggu depan. Ini hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari lagi. Sudah dikumpulkan, harapan bisa ikut. Besok udah tata-tata, Kamis sudah beres, Jumat tinggal nunggu, Sabtu, wah sudah reng-reng yang mau dibeli. Karena kan 5 juta tuh. Bahkan anak sisanya lumayan, kan begitu. Malam Ahad, malam Minggu demam, beriang, greges. Bisa al-fa'lu nggak kira-kira? Umumnya padahal udah diimpi-impikan tuh, udah ditata, tas sudah di depannya tuh, panas Pak, drog-drog, demam. Kira-kira bisa al-fa'lu? Banyaknya mengatakan anak-anak bais, wasukan piknik karena panasan apa. Biasanya begitu tuh, mengeluhkan apa yang terjadi kepada dirinya. Ke dokter dia, dapat obat, pengen sembuh, minumnya kebanyakan, overdosis kan, karena pengen sembuh, ternyata nggak sembuh, diare, mencret. Makin berat itu bebannya. Kalau sampai tidak bisa al-fa'lu, itu pasti akan menyengsarakan diri. Apalagi rumahnya besok itu untuk kumpul yang mau berangkat, bisnya di depan rumahnya. Lihat tuh orang udah pada kumpul, panitia udah bawa amplop tebel-tebel, kan 5 juta kan gede tuh. Kan lihat orang naik, waduh makin gelisah dia. Itu bisa nggak kita al-fa'lu? Kalau bisa, Masya Allah. Ya Allah, Kau jadikan saya sakit, saya pengen ke Bandung, apalagi sangunya 5 juta. Tapi Kau jadikan saya demam sakit seperti ini. Mesti ada hikmahnya. Tidak apa-apa ya Allah, saya tidak ke Bandung. Ini ada dosa yang Kau ampuni. Satu itu. Yang kedua, ya Allah, yang lainnya pada ke Bandung, saya sakit seperti ini, tidak apa-apa. Mungkin Engkau akan ganti jalan-jalannya ke Mekah. Kan begitu ya. Nah, itu al-fa'lu namanya. Tapi angel untuk bisa seperti itu. Kenapa? Karena ini ukuran dari keimanan seseorang. Bisa nggak husnudzon kepada Allah? Waktu itu pernah sampaikan ya. Jadi yang kedua, wahafidil lisan, mampu menjaga lisan, tahan kalau sekiranya tidak perlu untuk disampaikan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang lapar. Al-ji'an di dalamnya satu adalah orang-orang yang fakir, orang miskin, para pengungsi, orang yang dilanda kelaparan di satu negeri. Musafir itu termasuk al-ji'an. Nah, sekarang yang sedang benar-benar terisolir dan tidak bisa masuk bantuan itu adalah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. 5.000-nya kita, 10.000-nya kita, 100.000-nya kita, itu kalau kita keluarkan untuk mereka, Masya Allah Pak ya. Wa mut'imil ji'an ya, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Sebisa kita lah. Kalau mamanya setiap hari Jumat kita berikan kepada siapa yang memang membutuhkan itu. Kenapa? Sekarang banyak orang yang memberi makan kepada orang yang kenyang. Yang dikumpulkan orang-orang to have. Saya ada butuh sesuatu nih. Nah, kumpul 10 orang di rumah makan tertentu. Sekali duduk 5 juta, 10 juta. Orang kaya udah kenyang. Kalau sudah makan nggak habis, nggak bakalan dibungkus. Maka sekalipun itu mungkin ada manfaat untuk dirinya,
Tapi kalau kita mau cari yang dirindukan oleh surga, buatlah mungkin semampu kita, ya, seminggu sekali 5 bungkus saja dibagikan kepada yang lapar, atau mungkin kita salurkan harta kita barang 50.000 ya, untuk saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan. Yang terakhir, wassaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadannya sudah usai. Kata para ulama hadis, mereka mengatakan sekalipun Ramadannya sudah ditutup, sudah selesai, tapi surga masih tetap merindukan orang yang berpuasa, ya, sunnah-sunnah yang lainnya. Artinya sekalipun kita sudah lepas dari Ramadan, bekas-bekas Ramadan yang kita kerjakan di luar Ramadan itu yang menjadikan surga merindukan kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kita merindukan surga, maka amalan yang kita tunjukkan adalah amalan yang menjadikan surga merindukan kita. Jangan kita merindukan surga tapi terbalik, amalan yang kita kerjakan adalah amalan yang menjadikan neraka merindukan kita. Ya, mudah-mudahan sepanjang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, bisa kita maksimalkan untuk melakukan amal yang menjadikan surga merindukan kita. Amin. Wallahu a'lamu bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya. Monggo. Ya, baik. Pengalaman kami di pesantren itu mengartikan kata per kata seperti tafsir Jalalain, ya. Tapi tidak belajar tafsir. Contoh mamanya, kul katakanlah a'udzu, aku berlindung bi Rabbi, kepada Rabb an-nasi, manusia. Itu akan menarik, Pak. Ya. Jadi kita sekaligus seperti belajar bahasa. Nanti kelama-kelamaan setiap lihat kul mesti katakan. Jadi kami yang pada waktu itu, maaf ya, pesantren tidak tahu sama sekali tentang bahasa Arab, tidak tahu tentang cara baca Al-Quran yang benar, dengan disuguhi seperti itu kok tertarik gitu. Jadi kita tidak belajar ilmu alatnya. Ngapunten, kalau sudah seperti ini belajar ilmu alat nggak bakalan masuk, Pak. Ya. Mamanya utawi iku yang bangsa seperti itu, kalau diajarkan ilmu alatnya namun sorobnya itu ya bukan, ngapunten, bukan meremehkan, tapi kayaknya sudah bukan saatnya lagi. Kita langsung kepada bagaimana Al-Quran itu berbicara dan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tarjim perkata. Kul katakanlah a'udzu, aku berlindung bi Rabbi, kepada Rabb an-nasi, manusia. Awalnya kita baca dulu satu surat. Ya, qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas, terus sampai selesai, baru nanti perkatanya itu. Dan itu kalau dibaca bersama-sama jadi indah itu, Pak. Jadi bagus. Nanti malikin nas, maliki yang merajai, an-nasi manusia. Oh, berarti anas itu artinya manusia. Terus tanpa sadar kita akan paham dengan itu. Tanpa menghafal gitu. Kita akan paham dengan itu. Ilahin nasi, ilahi Tuhan, an-nasi manusia, atau ilahi yang disembah, an-nasi manusia.
Jadi ada apa sih ya? Ada nadomannya, tapi nggak harus kemudian yang sulit-sulit. Gitu. Dan itu bisa diawali perkata, perkata, perkata. Harus ada yang mau, yang mengawali itu, dan harus ada yang konsisten. Ya, ya, ya. Ya kalau Al-Quran diturunkan di bangsa Arab yang mereka berbahasa Arab, Al-Qurannya dengan bahasa Arab, itu pun tidak langsung mereka paham dengan konten ayatnya. Makanya Al-Quran itu banyak asbabun nuzul untuk menjawab satu permasalahan. Makanya diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang isi dari kandungan ayat itu. Hanya mereka memang sudah ada ada bekal bahasa Arabnya. Kalau kita kan sama sekali nggak ada bekal bahasa Arab, Al-Qurannya berbahasa Arab. Kalau kita tidak mengkhususkan waktu untuk bisa belajar itu, maksudnya untuk memahami Al-Quran itu, ya kapan kita akan tahu isi kandungan Al-Qurannya? Makanya memang langkah yang sudah diambil oleh Nurul Falah tiap subuh ya, habis subuh ya, itu apa? Baca dulu. Kalau saya cenderung begini Pak, maaf ya, seayat dua ayat enggak apa-apa. Contoh mamanya dari alif lam mim, wallahu a'lamu bil muradi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Alif lam mim, ya sudah alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, dzalika itulah, kayak gitulah. Kitabu Al-Quran, la tidak raiba keraguan fihi di dalamnya, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa paham tuh dengan memanai itu. Ya, kalau dijelaskan bolehlah, cuma kalau kita tidak belajar untuk bisa perkata-perkatanya itu ya perkata. Ada kan perkata itu kan? Yaitu salah satu metode saja supaya kita menarik untuk bisa membaca mengartikan Al-Quran. Saya juga tidak belajar bahasa Arab secara ini kok Pak. Tapi dengan begitu, jadi paham ini maksudnya apa, artinya apa, artinya apa. Karena memang yang diartikan tuh perkata-perkata. Oke, wallahu alam. Jadi sekarang semangatnya bukannya sekedar baca itu bagus, lebih bagus bisa memahami, karena kita bisa mengamalkan setelah paham. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.